Oke, kembali lagi bersama dengan gua Hafiz dan Indra Kadex. Toxic, talk about music. Kali ini kita mau ngobrolin apa sih tentang musik, Bli? Tadi udah banyak ngobrol. Cuman audionya keganggu, terus langsung hilang. Jadi kita ngomongin ini guys, kalau vokalis itu kan harus nge-gym, harus olahraga. Gue mau nanya sama dia, kalau vokalis itu lu nge-gym berapa kali sehari? Apa olahraga lu apa? Bener gak sih olahraga perut itu bisa bantu vokal untuk lebih kuat, lebih enak nyanyi gitu? Iya. Kalau misalkan olahraga, emang ya sebenarnya sih kalau olahraga nggak cuma buat nyanyi doang ya, Beli ya. Buat segala macem lah lo, buat doing something kalau lo sering olahraga pasti lebih enak. Cuman kalau buat nyanyi lebih pengaruh kepada penyanyi sih. Karena biar muscle di perutnya kuat, karena kan ketika lo bernyanyi yang bener itu kan bernyanyi menggunakan diafragma ya. Iya. Jadi bukan pakai apa namanya nih? Tenggorokan gitu, pakai diafragma. Diafragma itu adanya di daerah perut gitu. Jadi kalau misalkan muscle perut lo itu bagus, pasti lo akan durability lu untuk nyanyi itu lebih aja sih, lebih bagus lah gitu. Tapi emang kerasa banget tuh ya? Kerasa banget itu. Apalagi gitu, kerasanya tuh gini. Ketika lu main di panggung agak besar, terus lu nyanyiin lagu banyak, nggak mungkin dong lu panggung besar lu cuman kesana gitu. Pasti kan panggung besar lu pasti explore ya, kesana kesini. Jangan kira itu di panggung lu cuman jalan doang, nggak capek men. Satu, nih energinya kebuangnya buat apa? Satu, lu gerak-gerak. Satu, lu sambil nyanyi. Sama ditimpa lighting itu panas loh. Ditimpa lighting tuh bikin lu keringetan. Itu tuh energi juga, men. Gitu. Makanya lu harus olahraga. Harus olahraga. Kalau nggak olahraga, aduh, lu pasti jadi peyek lah. Terus apa lagi? Telur, olahraga, terus lu makannya apa? Nah, kalau makan sih sekarang lagi makan nasi merah. Nasi merah? Nasi merah gua. Lu kayak bapak gua dulu, almarhum. Wah, nasi merah. Makannya aja ya, makannya aja. Buat apa sih nasi merah? Enggak sih, karena nasi merah kan kandungan kandungan gulanya lebih rendah dibanding nasi putih, Bli. Oke. Jadi makan nasi merah tuh walaupun lu makan sedikit tapi kenyang gitu. Oh, pantas. Karena kan rasanya plain. Kalau nasi putih plain tapi kayak ada rasa manisnya gitu. Makanya kan kenapa penderita penyakit kayak diabetes gitu suruh makannya nasi merah bukan nasi putih karena gitu. Karena ya enggak sih, gue ngejaga aja biar badan sehat gitu. Tapi dapat banyak nasi merah? Dapat banyak yang jual maksud gue? Banyak. Lu ke toko toko-toko retail gitu banyak kok. Banyak. Dulu gue sering makan nasi merah, tapi ya gitu hambar aja. Hambar banget emang. Tapi gitu cepet kenyang sih. Mungkin gue rasa karena hambar kali ya. Hambar gitu udah. Tapi kalau nasi merah lu, lauknya apa? Ya sama lah. Telur, ayam. Sama aja kan minum es teh manis sudahan. Enggak lah, gue jarang minum es teh manis. Enggak kayak lu, kalau lu minum es teh manis seteko kalau minum nih dia nih. Oh iya. Mar. Jadi sugar rush sih. Kalau lu lagi banyak kegiatan sih nggak apa-apa juga sih itu. Cuman harus diimbangi, jangan lu minum manis tapi nggak ada keluarnya gitu loh, nggak ada keluar keringetnya. Itu. Gue pernah gue kenapa senang manis? Bukan senang manis, gue udah senang manis tapi kesenangan lebih senang manis tuh. Lu kan lagi gue ceritanya gue pernah jadi mapala gitu, naik gunung. Cinta alam lah ya. Itu gue makan gula Jawa, nyam-nyam. Ngemutin tuh ya. Ngemutin, tapi tuh emang enak. Iya. Buat energi tuh. Buat energi memang. Ya kan memang sumber energi itu kan gula kan sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi kayak misalkan lu, kenapa orang-orang kadang-kadang gini, Bli? Lu kalau ngelihat orang lemes gitu ya, terus dikasih minumin teh manis pasti langsung balik seger. Seger ya? Pasti balik seger. Berarti gue harus panggil Umar. Mar. Umar kan lagi nebang pohon di depan. Susah dia bikinnya, ngaduknya bingung. Gue belum minum teh manis hari ini guys. Iya, minum kopi mulu ya. Kopi mulu. Terus kalau lu nih Bli, rencana ke depannya kan kita mau ada beberapa lagu baru lagi ya. Iya. Itu lo bikinnya based on apa sih? Yang lagu yang mana nih? Ada yang tadi baru dikasih lihat Pak Marco itu loh yang baru diunjukin. Mata Biru. Bukan, satu lagi. Sebenarnya itu ini lagu gue dapat
dapat inspirasi nadanya ketika kemarin ke Jogja. Pas lagi nyetir. Oh iya. Gue nggak tahu ya, gue kalau lihat gunung, lihat laut, gue tuh gampang bikin. Ada inspirasinya datang di situ ya? Iya, gue bingung, gue gampang. Dan temanya gue pasti nyari tema nih. Jadi gini, gue nggak perlu ngomongin nama kali ya, tapi si Epi curhat. Nah, akhirnya curhatnya dia tuh jadi tema lagu gitu. Iya. Oh ya udah, jadi gue combine aja nadanya sama pengalaman dia, ya jadi begitu. Tapi emang gue nggak tahu, gue kalau lihat gunung, lihat alam lah ya, alam ya. Dari zaman dulu kali ya, gue tuh kayak otak gue tuh kayak seneng gitu. Mungkin ya refresh lah ya. Apa mungkin selama ini kan, selama gue kerja, ya gue baru ini aja, gue 2 tahun ini kan ngeband aja kan. Iya. Ya gue depan komputer mulu, jadi terbatas. Jadi pas ketemu alam luas, udara luar gitu, gue kayak liar gitu, otak gue main-main. Nah tuh, jadi salah satu juga tuh kalau misalkan mau bikin musik atau mau bikin lirik atau mau menciptain musik, menciptain lagu, coba deh. Jangan di studio mulu gitu. Iya. Coba deh cari kayak ini Red Hot Chili Pepper. Iya. Atau kalau di sini Indonesia kayak slang gitu ya. Iya. Mereka kalau bikin lagu tuh biasanya keluar, men. Iya. Pasti keluar, entah di pulau, entah di mana mereka bawa tuh alat-alat recording gitu. Iya. Tapi ketika ada inspirasi langsung take deh gitu kan. Iya. Nah, ketemu tuh. Karena memang apa namanya, surrounding lo tuh. Iya. Surrounding itu pengaruh sih buat lo bikin musik, bikin lagu itu sih. Biasanya kalau gue mau bikin, contoh kalau gue bikin lagu gitu ya, tahapannya tuh ketika gue dapat nada, gue record pakai handphone. Nah, gitu. Nah, cari gue tema atau siapa temanya, baru gue kembangin di studio gitu. Iya. Yang penting nada basicnya atau chorusnya gue udah dapet. Itu baru gampang. Dan berarti biasanya lo kalau misalkan bikin lagu ngambil chorusnya dulu ya? Chorusnya dulu. Bagian chorusnya ya? Karena chorusnya udah dapet kayak enak. Nah, ketika chorus gue udah bikin, gue sengaja gue nge-create dulu sampai otak gue tuh ngapal sampai 1 bulan. Oh iya. Jadi misalkan kayak contoh lagu Selamanya nih, malam ini itu otak gue tuh sampai 3 bulan di otak gue mulu. Akhirnya gue tulis. Lu tau gak sih rasanya itu kalau kagak lu keluarin tuh kayak boker, cuman boker kagak keluar, atau kencing gak keluar tuh kayak sakit di otak. Iya. Tuh, nih Indra modelnya begitu dia emang. Gue juga bingung. Nggak tahu kenapa emang bawaan udah begitu gitu. Itu kan bawaannya memang seperti itu. Nah jadi memang lagi itu gue udah mendeklar diri gue tuh gantung keyboard atau gantung gitar. Ya. Saat gue 2009 gue awal kerja. Tapi gue nggak tahu kenapa gue kalau lihat pulpen, kertas sama recorder handphone gitu. Bawaannya pengen. Bawaannya mau nulis aja. Iya. Kayak gue juga aneh ya, kenapa ya gue begitu ya? Gue sempat aneh juga, kenapa ya? Ya karena lu sempat kerja juga kan. Jadi kebiasaan. Tapi emang dari zaman dulu ya begitu ya? Iya, kebiasaan gue nggak hilang. Contoh nih, Beli, lu mungkin nggak percaya. Gue bikin skripsi itu tema judul skripsi, dan ngetik. Gue tuh nggak di mana. Di stasiun Jogja gue ngemper tuh di rel. Gue pakai carrier, celana pendek. Gue buka laptop gue pinggir aja. Minum es teh gue. Oh. Udah. Begitu ya, kenanya begitu ya? Jadi gue. Iya, berarti emang lu anaknya alam banget, men. Kalau gue kan nggak begitu gue. Gue biasanya kalau misalkan bikin lagu tuh, ya sama sih inspirasi dapetnya. Tapi gue nggak sebegitunya, Beli. Biasanya gue kalau misalkan lagi di rumah nih, lagi santai gitu, terus tiba-tiba terbesit gitu ya, nada gitu. Oh, kayaknya enak juga nih. Ya udah, sama. Gue record gitu. Cuman karena gue kadang-kadang gue nggak bisa main gitar gue gitu, lemah kan gue main gitar lemah. Nah, biasanya itu langsung gue minta ke salah satu teman gue, coba deh kalau misalkan kayak gini gimana sih gitu loh. Nada gue kayak gini, chordnya kemana sih gitu. Biasanya sih seperti itu gue, jadi nggak perlu yang kemana-kemana juga. Walaupun gue rasa sih kalau misalkan gue gue ke puncak lah paling dekat destinasi, ke puncak nih, bikin lagu, gue rasa sih bisa lebih cepet. Gue yakin itu. Emang alam juga sih sebenarnya anaknya gue. Nah sih. Tapi kalau lu udah dapat nada, gue tuh kalau gue ya, gue berusaha untuk melupakan. Kalau itu keingetan terus, itu baru gue tulis. Oh gitu? Iya. Gue bikin ada nih, dapat nada nih. Gue sengaja gue lupain. Iya. Gue cuekin aja. Tapi seminggu. Nggak lupa-lupa? Nggak lupa-lupa, di otak gue kayak ngegantung mulu. Iya. Nah itu baru lu tulis? Baru gue create ke studio. Iya. Kalau sekarang sih enak, udah ada studio. Zaman dulu,
sewa kalau macam sampai gua nge-record pakai, ingat gak sih lo GVC mini DV gitu? Iya. Gua record. Iya. Atau pakai Walkman lah zaman dulu tuh. Ya memang ini sih jalan hidup sih gue bilang ya. Kayak akhirnya bisa jadi songwriter, composing gitu memang ketemu lagi. Iya, memang jalan hidupnya begitu ya kan. Walaupun lu udah kerja kemana. Iya, udah kerja kemana-mana, ujung-ujungnya juga ngeband. Jadi jangan takut lah, musik bisa menghidupi kita kok, asal kita mau gitu. Asal kita mau berusaha aja gitu. Jadi jangan pernah lu nyerah lah. Tapi kesimpulan gue itu rezeki itu di mana aja. Ya, betul. Jadi lu mau main musik, kalau lu seneng ngelakuinnya dan lu kayak all out lah ya ngelakuinnya ya. Bahasanya ikhlas kali ya. Iya, ikhlas. Kalau lu all out, ikhlas, seneng di hati lu, jalin aja rezeki mah enggak. Cuman kadang gini, Bli. Kadang banyak orang suka kebentur gini loh. Misal gini. Gue suka banget nih sama musik, mau gimana pun gue ngerasa hidup dari musik. Nah tiba-tiba ada suatu masa ketika lu harus menikah dan lu berkeluarga gitu loh. Dan ternyata dari musik tuh gak bisa kurang lah istilahnya, kurang gitu. Makanya kadang banyak teman-teman gue juga yang tiba-tiba beralih gak bermusik lagi gitu loh. Menurut lu gimana kalau kayak gitu? Karena kan satu sisi bermusik bikin lu seneng, lu ikhlas ngerjainnya gitu loh. Tapi kan di satu sisi ada keluarga kecil lu yang lu harus hidupi gitu. Tapi gue rasa kalau dunia benar, kita perbuatnya benar, itu dapat. Pasti keikut ya? Jadi gini, gue kuliah itu sempat berapa semester, itu uang dari musik loh. Iya. Sampai gue kebeli barang, kebeli mobil gue. Dari musik ya? Dari musik. Iya. Maksud gue duit benar tuh yang benar tuh maksudnya lo dapat musik, lo simpan, lo tabung, lo nggak hedon gitu loh. Betul. Dan gini maksud gue, kalau lo dapat uang segala macam, ya lo pintar-pintar main lo lah, lo beli gitar 1 juta, lo jual 2 juta, kan di musik juga. Iya. Gue rasa kalau lo bisa memanage juga oke. Iya, jadi ya emang nggak perlu takut ya kalau lo bilang itu rezeki tuh ada kok, rezeki masih ada kok gitu. Apalagi misalkan niat lu baik ya, lu harus menghidupi anak bini lu gitu. Jangan takut gitu. Ada ketemu. Gue hidup juga. Ini hidup aja nih. Gue hidup aja gue. Dan ternyata ya ketika jalan lu baik, kan gini. Kalau lu mau melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Jalannya baik. Pertama niatnya baik, jalannya baik, caranya juga harus baik gitu. Iya nggak? Jangan niatnya doang baik, jalannya tapi asal-asalan anjir ya, nggak bakalan kena. Iya dong. Tapi memang godaannya, Bli. Ya kalau godaan emang nggak. Sekarang gini, lu namanya godaan ya, lu nggak akan bisa mencegah itu gitu. Iya. Itu tidak akan bisa mencegah itu. Ya nahan diri, ngerem. Betul. Banyak kan ya kalau zaman gue dulu ya, kalau dapat duit event musik, pas ke bar, kafe itu open table udah kelar lagi aja. Jadi dapat sekian, keluar sekian. Kadang tekor. Kadang dapat sekian, keluarnya lebih banyak. Itu jangan. Lifestyle-nya ya. Jadi emang itu sih intinya kan, kalau emang lu punya duit ya lu harus bisa memanage duit lo dengan baik gitu, jangan asal-asalan juga mentang-mentang. Tapi emang gue bilang sih, bermusik itu dapat duitnya gampang, Bli. Gampang. Bener gak? Gampang. Bermusik itu dapat duitnya gampang loh. Lu misalkan cuma mau nyari 500.000, gampang kok sekarang mah. Iya. Jadi nggak perlu takut. Nah sekarang tinggal gimana caranya lu keep aja gitu kan. Lu manage-nya gimana gitu. Kalau misalkan 500.000 lu sekali main ya let's say main 2 jam gitu, main reguler 500.000. Sampai rumah beli ini, beli itu ya habis. Gitu. Sebenarnya sama aja kayak lu kerja gajian, baru dapat gaji lu belanja, ya sama aja. Cuma nominalnya mungkin beda, Beli. Kalau misalkan ya let's say misalkan lu sehari 500.000, lu mainnya ini 4 kali aja deh. Iya. Main 4 kali ya dalam seminggu. Kan 500 kali 4 hari berarti 2.000 kan seminggu. Kali sebulan berarti kan 8 juta tuh. Kalau misalkan lo pekerja kantoran kan gaji UMR udah ketahuan gitu ya. Maksud gue cuma 4, sekian berapa. Ya kan bedanya hampir setengah gitu. Ya kan coba deh, andai kan orang kerja nih ya. Nih gue punya ukuran. Analogi. Analogika aja. Orang kerja Senin sampai Jumat.
dari pagi sampai sore. Iya. Coba lu kerja musik tapi kayak gitu polanya. Iya. Banyak duit lu. Banyak duit. Banyak duit lu. Asal kagak boros aja. Iya itu, balik lagi gimana caranya lu manage duit lu gitu. Kalau misalkan manage duitnya asal-asalan ya udah. Tapi lu pernah gak sih abis dapat duit, lu pernah gak sih bego? Pernah. Dapat duit bego lu. Iya. Misalkan nih dapat 1 juta, keluar 1,5 juta. Iya. Pernah gak lu bego gitu? Sering. Serius lu? Sering. Lu ngapain sih lu duit? Ya namanya kan masih muda ya Bli. Namanya masih muda. Kalau dulu tuh zamannya tuh ini cerita masih jelek lah ya, masih dapat duit gajian waktu stadium masih buka. Yes. Iya kan? Iya. Habis main nyanyi dapat duit set stadium. Habisnya langsung banyakan habisnya daripada dapatnya, itu zaman dulu. Nah, makanya ketika lu udah mungkin remeh itu juga sih keluarga ya. Lu pernah nyesel gak? Anjing kalau Enggak sih, soalnya enak. Karena kan dulu gua gak boros, gua udah kebeli rumah nih. Ya mungkin seperti itu. Iya kan? Nyesalnya kan di belakangan lah. Namanya penyesalan pasti belakangan. Kalau di depan Oh iya. namanya? Pendaftaran. Pinter. Pendaftaran. Gitu dong, harus biasain gitu tektokin, oke? Gitu. Jadi udah 15 menit. Ya kita bentar Ya lagi. udahlah. Kita turun landing karena udah 15 menit guys. Iya. Baterai udah mau habis. Jadi dan gue juga kebetulan ada main juga nih. Ini kayak gue sekarang mau main lagi gitu. Jadi asal mau gerak, insya Allah lu rezeki lu tercukupi kok. Emang Hafiz sih kaya, vokalis yang kaya tuh dia, salah satunya. Amin ya robbal alamin. Cuman dia low profile aja, ya kan? Amin. Dia vokalis yang kalau gue bilang nih ya, di saat ini dia tuh yang ya agak sukses lah. Lu Alhamdulillah. main sama artis, lu punya pribadi Hafiz official. Lu tau nggak sampai di rumah sakit gue juga sempat ini lu ternyata value lu kencang juga ya. Orang kenal lu, akhirnya jadi iya. Hafiz pribadi ya. Iya. Pribadi Hafiz ya. Terus tiba-tiba bokap yang tadinya kamarnya biasa aja tiba-tiba dipindahin ke VIP gitu kan. Lu bersyukur lu. Makanya gue bilang, wah ini mah ya udah. Ini udah musik ini udah ngasih jalan gue buat hidup gitu loh, Bli. Jadi ya udah tinggal gue terusin aja. Tapi jangan kecil hati kalau misalkan yang bermusik masih belum dapet jalannya. Ya memang lu harus cari itu, men. Gue sampai misalkan ada di titik ini juga kan nggak instan juga. Iya. Iya dong. Berdarah juga. Berdarah juga. Jadi lu sempat kelaparan kan lu gitu? sempet lah. Kelaparan, nggak minum, nggak makan, rokok Iyalah. sebatang rame-rame. Pokoknya semua tuh ada hikmahnya lah. Semua itu ada hikmahnya. Tinggal seberapa ikhlas lu ngejalaninnya. Tapi lu sempat drop gak sih mental lu kalau pas lagi? Kalau drop enggak sih. Agak. Yang bikin gua drop itu ketika gua tidak bisa ngasih nafkah buat keluarga gua. Itu yang bikin gua drop. Pernah. Ya pernah lah. Terus apa yang lu perbuat tuh? Ya tapi ketika istri gua, anak-anak gua support, okay, men. Oh gitu. Support. Terus bayar listrik gimana? Support kan harus bayar listrik. Bukan, maksud gua ya kan bini gua kan juga nggak kosong-kosong Oh gitu, lu ada simpenan ya kan ya kayak iya dong, ketika gua nggak punya duit sayang ya gitu, listrik bunyi ya udah pakai duitku. Nah, itu kan support dong, bentuk support dong, nggak yang modelnya ya udah carilah duit. Wah itu gitu loh. namanya support itu seperti itu gitu. Jadi dia vokalisnya ini, Bang Hafiz ini udah vokalis mahal. Lu kalau mau order dia 1 jam itu bisa 5 juta. Amin. Lu tahu sendiri 5 juta 1 jam dia nyanyi, lu tanggap dia. Lu lama-lama kayak artis Bollywood. Oke guys. Ya pokoknya bahasan toksik kali ini gitulah, seputar intimate aja sih. Gue cuma mau ngobrol-ngobrol santai aja. Tadinya gue mau ngomong banyak soal dia, tapi gue juga harus cabut soalnya. Cabut. Jadi punya ongkos gak? ada dong. Ada, bagi gue. Ya udah, sip guys, kita closing. Sampai ketemu di toxic selanjutnya. Bye.